Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan static routing dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Static routing ini merupakan jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Baik, kita mulai saja untuk menggambarkan skema jaringan. Pertama-tama kita tambahkan router di sini. Setelah itu dihapus dulu aja nih biar nanti routernya urut dari 1 2 3. Ini router 1, kemudian ini router 2, dan ini router 3. Setelah itu kita hubungkan pakai kabel biar nanti segera berjalan atau booting. Sudah, kita hidupkan semua perangkat interface-nya karena defaultnya ini semua belum hidup. Kita hidupkan semua biar mempermudah untuk konfigurasi. Router 1 sudah, kemudian router 2 kita hidupkan saja fast ethernet 0, fast ethernet 1, serial 2, serial 3, kemudian serial 4 dan serial 5. Berikutnya router 3 kita juga hidupkan di fast ethernet 0 nya, fast ethernet 1, kemudian serial 2, kemudian serial 3, serial 4, ethernet 5. Setelah itu ini sudah menandakan hijau, tandanya sudah terhubung. Nah, itu kita tambahkan perangkat komputer PC. Di sini PC 1, tambahkan PC 1, ini PC 2 di sini, kemudian PC 3. Setelah TMQ tambahkan kita servernya. Nanti server 1 dan server 2. Sudah, kita rapikan biar terlihat bagus gini. Itu kita hubungkan juga kabel-kabelnya menggunakan automatic biar lebih cepat. Bila yang kayak gambar petir ini dihubungkan. Nah, ini tandanya sudah terkoneksi semua, sudah hijau. Berikutnya kita setting IP address-nya. Di PC 1 kita setting IP-nya, IP configuration 192.168.1.1, kemudian next max-nya 255.25, belakangnya 192. Kemudian gateway-nya 192.168.1.126. Begini. Sudah, kemudian kita setting yang PC 2 IP configuration, kita ketikkan alamatnya 192.168.1.65, kemudian next path-nya sama, yang belakangnya 192. Oh, ini ada kesalahan, kita ketikkan lagi 192.168.1.65, kemudian subnext mask-nya belakangnya 192 atau /26. Untuk gateway ketika tekan 192.168.1.126. Berikutnya PC 3 kita isikan IP address 192.168.1.253. Kemudian subnet mask-nya belakangnya 128 atau /25.
gateway kita isikan 192.168.1.254. Kita tutup. Berikutnya kita setting IP address, kita klik desktop, IP configuration, kita ketikkan 33.33.1. Subnext masknya kita atur /26 atau 255.192. Berikutnya gateway kita isikan 333 dan 3. Sudah tersetting untuk servernya. Berikutnya server 2 kita setting IP nya 43.43.43.1. Kemudian untuk dan subnext masknya 255.255/0 dan gateway kita isikan 43.43.43.3. begini. Untuk server 1 kita cek lagi kayak ada kesalahan. Nah ini /24 berarti 0. Server 1 sudah, server 2 sudah. Berikutnya kita setting IP yang router 1. Router 1 ini IP yang terhubung sudah benar. Serial 2 menuju serial 2 nya yang router 2. Kita setting yang serial 2. Kita ketikkan IP address-nya 12.12.12.1. Kemudian subnext masknya 255.255.0/24 ini. Kemudian yang serial 3 kita isikan IP 13.13.13.1. kemudian subnext masknya 255.0 atau /24. kemudian fast ethernet 0. nanti yang terhubung ke PC 1 kita isikan 192.168.1.62. kemudian subnext masknya /26 atau 192. berikutnya fast ethernet 1 ini nanti yang mengarah ke PC 2 kita isikan 192.168.1.126. kemudian subnext masknya diisikan 192. ini sudah otomatis. Ini sudah, kita tutup. Kemudian kita setting yang router kedua. Kita urutkan fast ethernet dari 0. Kita isikan 192.168.1.254. kemudian subnext masknya /26 atau 192. router 2 ini sudah, dan fast ethernet 1 tidak. kemudian serial 2 ini yang menghubungkan nanti ke router 1. kita isikan 12.12.12.2. kemudian subnext masknya 255.255.1.254.
255.255.0 atau 1124. Kemudian di serial 3 kita isikan 23.23.23.2. Kemudian untuk subnet masknya kita isi 255.255.0 atau 1124. Ini sudah. Setelah itu yang router 3 kita setting yang fast ethernet 0 192 maaf 43.43.3. Kemudian networknya 255.255.0 atau 124. Berikutnya fast ethernet 1 kita setting 3.33.3. Kemudian subnet masknya sama 1124 255.0. Berikutnya untuk serial yang kedua ini kita isikan 13.13.13 kemudian titik 3 subnet masknya 255.255.0. kemudian serial 3 kita isikan 23.23.23.3 sub 3 subnet masknya 255.255.0. Ini sudah tersetting semua IP address-nya. Berikutnya kita setting routing statiknya, kita buka di router 1 kemudian config, pilih statik, kita isikan di network router 1 akan menuju network 2 FA. Di settingnya router statik 192.168.1.128. ini nanti yang akan menuju ke visi 3. networknya 255.255.128. kemudian networknya 12.12.12.2. kita tambahkan berikutnya IP yang kedua 33.33.33.0. kemudian subnet masknya ini 0 1124, kemudian melalui ke 13.13.13.3. Setelah itu kita tambahkan. Berikutnya network yang 43.43.43.0. ini melewati yang sama. Router 1 sudah tersetting static routingnya, kemudian router 2 kita klik static. Router 2 kita ketikkan network 192.168, kemudian 1.0 subnet masknya
255.255.128 melalui gateway 12.12.12.1. Kita tambahkan setelah itu network yang 33.0, kemudian subnext masknya itu S24 atau belakangnya 0 melalui 23.23.23.3. Kita tambahkan berikutnya yang 43, 43, 43, 43. Subnetnya sama, kemudian networknya juga sama 2323. Kita add router 2 sudah. Berikutnya yang router ketiga, kita klik static routing, kita ketikkan network 192.168.1.0, networknya 255.255.192 melalui IP 13.13.13.1. Kita tambahkan berikutnya network yang kedua 192.168.128, kemudian subnext masknya yang 128 juga melalui network 23.23.23.2. Kita tambahkan subnext mask. Static routingnya sudah terbuat. Kita coba simulasi menggunakan simulation. Kita edit filter, dipilih yang ICMP aja. Sudah, kita coba untuk melakukan kirim paket Simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita klik next. Ini sudah menuju ke router. Ini masih salah. Kita hapus dulu. Kita coba lagi. PC 1 ke PC 2. Next. Di router. Kemudian ke PC 2 sudah berhasil. Kembali lagi ke router. Setelah itu kembali ke PC 1. Berarti sudah sukses berhasil untuk koneksi PC 1 ke PC 2. Kemudian PC 1 ke PC 3 kita jalankan, menuju ke router 1, kita naik lagi menuju ke router 2. Ini gagal, coba dihapus dulu. Kita ulangi lagi pengiriman Simple PDU nya dari PC 1 ke PC 3. Kita naik masuk ke router, setelah itu masuk ke router 2, itu berhasil ke PC 3. Kemudian kembali lagi ke PC 3, masuk ke router 1, kembali ke PC 1, pengiriman berhasil. Dan berikutnya dari PC 1 ke server 1. Kita coba next. Terkirim ke router 1, kemudian kita next, terkirim ke router 3, gagal. Coba kita hapus, kita ulang lagi. Kita next ke router 1, kita naik lagi ke router 3, masih gagal. Ada kesalahan ini mungkin. Setelah sampai sini, ini IP-nya 331, kemudian terhubungnya ke FA0. FA0 harusnya 333. Oh, ini salah ini. Ini harus 3-nya harus 33 harusnya. 3 3 3. Begini ada kesalahan. Oh, ada 2 berarti terbalik. Ini terbalik ini. Ini dihapus dulu aja.
atau diubah begini dulu aja biar beda. 33.33.33.33. Ntar IP nya tadi router 3 33. Macet. Ini IP nya 333 FA0 FA0 33.3. Kemudian networknya matanya benar. Kemudian ini yang 43. Kita simpan, kita uji coba lagi. Kita hapus dulu. Kita naik menuju ke router 1, kita naik ke router 3. Ini sudah berhasil ke server 1, dikembalikan ke server router 3. Waduh, ini salah ini. Oh, jalannya muter-muter tapi berhasil nanti. Gak apa-apa. Dirubah aja ya. Kita lanjutkan dari PC 1 ke server 2. Kita hapus dulu. Dari PC 1 ke server 2. Kita klik jalankan ke router 1. Kita jalankan ke router 3. Nah, ini salah lagi ini. Ini IP nya 43.43.43.1 FA0. Oh, tadi belum 43.43. Kita uji coba lagi ke router 1, ke router 3, betul ke server 2, ke router 3. Oh, ini panjangan ini bisa, tapi jalurnya terlalu panjang, berarti untuk menuju ke network 1.192 lewatnya harusnya sini. Ini yang S3 itu 13. Kita cek static routingnya. Nah, ini sudah betul ya sebenarnya ini, cuma lewatnya lewat sini. 13. Oh, 13. 92/26. Betul ini. Betul, tidak apa-apa. Kita lanjutkan dari PC 3 ke PC 1. Hapus dulu dari PC 3 ke PC 1. Kita next. Nah, itu ke router 1 berhasil terkirim ke PC 1, kembali ke router 1, kembali ke router 2, sudah berhasil kembali lagi ke PC 3.
Berikutnya dari PC3 ke PC2. Kita next jalankan ke router 2, ke router 1, ke PC2 sudah berhasil, kembali ke router 1, kemudian ke router 2 sudah berhasil terkirim, kembali lagi ke PC3. Berikutnya dari PC3 ke server 1 kita jalankan ke router 2, kemudian ke router 3. Setelah itu ke server berhasil, datanya kembali ke router 3, kemudian ke router 1, PC3, kemudian ke PC3. Berhasil, ini nanti diteruskan sendiri. Kemudian kita cek yang real time. Di sini kita akan mencoba men-trace dari routingnya. Misalkan kita coba tracer dari PC1 ke PC2 itu menggunakan PC2 192.168.1.65. Kita enter. Nah, ini dari menuju ke gateway, setelah itu ke gateway atau router 1, kemudian ke router 2 sampai. Berikutnya dari PC1 ke PC3 itu IP-nya PC3253. Kita enter. Ini melalui router gateway-nya yang router 1 ini, kemudian router 2 sampai ke PC3. Berikutnya dari PC1 ke server 1. Server 1 itu IP address-nya 33.33.1. Kita enter. Ini berhasil. Kemudian dari PC1 ke server 2. Server 2 itu alamatnya 43.43.1. Kita enter. Hasil. Kemudian dari server 1, dari PC3 ke PC1 ditutup, kita klik PC3, command chrome tracer, kemudian IP PC1 192.168.1.253. ini tesnya komplit. Berikutnya dari PC3 ke PC2, IP PC2 1.65. Berikutnya PC3 ke server 1. Server 1 ini alamatnya 33.33.1. Hasil ini dan seterusnya. Baik, ini tadi simulasi tentang static routing. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.